Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Eko Bhinneka Corner bisa kembali menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tema mengenai gerakan demi bumi dan sesama dengan ekoenzim. Wow, seperti apa ya itu kira-kira ekoenzim? Dan saat ini bersama saya sudah ada juga narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Juliana Ojong yang merupakan pegiat ekoenzim. Langsung saja nih kita sapa. Halo Mbak Juliana. Terima kasih Mbak Vini. Ya, apa kabar Mbak Juliana? Seneng banget bisa datang ke sini. Seneng banget ya, seneng banget juga nih karena bisa kedatangan pegiat ekoenzim nih Mbak Juliana. Dan juga ini pemirsa mungkin bisa lihat juga ya di meja di depan kita ini sudah banyak sekali nih peralatan-peralatan yang merupakan ekoenzim ya. Nah, ini sebenarnya ekoenzim itu apa sih? Manfaatnya seperti apa? Dan penasaran juga cara buatnya seperti apa, tapi nanti dulu ya. Kita mungkin bisa kenalan dulu sama Mbak Juliana ini dari ekoenzim. Sebenarnya ekoenzim ini bagian dari Eko Bhinneka atau seperti apa tuh Mbak Juliana? Ya, senang sekali kami diundang oleh Ibu Hening yang mana saat itu melalui komunitas lintas agama dan kami memperkenalkan bahwa ada yang namanya pemilahan dan pengolahan sampah organik dari rumah itu bisa bermanfaat banget dan kita juga banyak bisa berhemat. Nah, terutama untuk kaum wanita ya, dan Eko Bhinneka banyak sekali teman-teman wanita kita yang kita bisa ajak dan pesantren juga. Nah, jadi dari sejak itu akhirnya kita berhubungan lebih lanjut dan memperkenalkan apa itu ekoenzim dan keunggulannya apa, nanti kita bicara lebih banyak. Oke, baik. Nah, ini boleh diinformasikan juga nih Mbak Juliana, ini kan pengolahan sampah organik ya. Nah, sebenarnya kita kan mikirnya sampah organik, yang penting kayaknya nggak terlalu bahaya nih. Mungkin yang bahaya sekali itu kan sampah plastik gitu ya. Dan kadang-kadang sampah organik ini dalam rumah tangga kadang-kadang kita makanan suka banyak nggak habis gitu, terbuang-buang gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya apa sih bahaya yang bisa dihasilkan dari sampah organik yang tidak dikelola dengan baik gitu? Kalau kita bicara sampah organik ya, tentu mungkin banyak yang masih bingung apa itu sampah organik ya. Dan sampah yang dari rumah yang paling gampang itu adalah sisa-sisa yang basah-basah, yang sisa makanan kita ya. Dan kalaupun yang kering belum, karena mungkin belum dicampur, tapi setelah dicampur dari rumah itu dari sisa makanan, sisa masakan itu menjadi basah dan itu yang disebut organik. Nah, tapi untuk ekoenzim kita pakai yang pilahan-pilahan yang masih bagus, yang bersih dan bukan seperti sisa makanan nasi ataupun sisa makanan seperti susu atau kue-kue seperti itu, bukan. Nah, tapi bayangkan kalau semua sisa-sisa sampah organik salah satunya seperti ini. Lalu ditambah lagi dengan mie yang tidak habis, nasi bekal yang juga tidak habis, lalu dicampur dengan kulit telur, dan semua sisa-sisa. Ya, bayangkan mau protein hewani maupun yang semua sayuran dan buah-buahan, selama ini kita campur jadi satu. Nah, itu yang disebut sampah organik. Lalu dibiarkan begitu saja. Dan mungkin ada keluarga yang belum memilah, sehingga mereka mencampur dengan plastiknya, kertasnya, lalu kaleng-kalengnya, baterai, dan bahkan mungkin ada diapers, ada men's pad-nya seperti itu. Seperti apa ya? Seperti apa, mengerikan sekali gitu loh. Dan semua sampah itu diambil oleh tukang sampah dan sudah dikumpulkan, lalu mereka harus memilah lagi. Itu membutuhkan waktu lama dan kadang-kadang tidak keburuan lagi, akhirnya menggunung dan itu yang terjadi. Bahkan ada ledakan ya, karena di Lewi Gajah di Bandung. Dari peristiwa itu makanya muncul Hari Peduli Sampah Nasional, yang mana terjadi ledakan dari kumpulan gas-gas metana itu yang mengerikan sekali dari kumpulan sampah organik khususnya. Jadi itu yang dihasilkan dari sampah organik yang tidak dikelola itu bisa menghasilkan tadi gas metana itu ya, sehingga menghasilkan ledakan itu tadi ya. Iya, boleh dibayangkan kalau kita lupa misalnya kasih ke tukang sampah masih ditutup plastik, lalu itu saat kita buka itu dia mengeluarkan uap yang nggak nyaman sekali, baunya juga makanan basi, luar biasa. Enak, ya? Iya, dan ternyata dia ada kayak bau gasnya itu ya. Nah, itulah yang disebut gas metana. Bayangkan kalau segitu banyak rumah juga punya menghasilkan seperti itu yang dibiarkan, itu terkumpul jadi satu, mengerikan sekali polusi udara kita ya. Iya.
Ternyata sampai sebesar itu ya bahayanya ya. Kita nggak terfikirkan mungkin karena kita pikir kan ya memang buang sampah tadi seperti gitu bungkus gado-gado langsung aja sama bungkusnya gitu kan. Padahal harusnya bisa dipilah-pilah, dipisahkan, itu akan lebih memudahkan juga petugas tempat TPA-nya itu tadi. Dan itu gas metananya itu ternyata gas yang berbahaya yang bisa dihasilkan dari sampah organik. Dan ke lingkungan juga bisa mempengaruhi ini ya. Polusi udara itu tadi ya. Betul. Jadi sebaiknya pertama mungkin langkah awalnya kita tidak mubazir makanan. Tidak mubazir makanan. Jadi kalau kotak makanannya kosong tanpa makanan itu lebih bagus dibandingkan tetap masih ada sisanya. Nah, itu yang bahaya. Maka sedikit demi sedikit, tapi 1 bungkus, 2 bungkus, 5 bungkus jadi banyak sekali sisa makanannya. Dan itu kalau tercampur apalagi di styrofoam yang sulit sekali terurai, ya. Lalu ada yang pakai kotak, lalu campur lagi dengan yang lain, plastik dan yang lain, sulit sekali untuk memilahnya ya. Kadang jangankan tukang sampah, kita sendiri kadang sudah tercampur, kita udah geli kan, nggak mau pegang lagi kan. Nah, tapi kalau kita pilah dari awal, udah bersih seperti ini belum jadi sampah loh. Ini masih bagus yang bisa kita kelola ternyata. Itu belum jadi sampah ya, karena bagus banget dikelolanya ini dengan gitu bersih. Iya benar. Jadi langkah awalnya adalah dengan tidak mubazir, nggak buang-buang makanan ya. Kalau ambil makanan secukupnya, walaupun juga makanannya all you can eat misalnya, apalagi kalau adain acara, misalnya ada mengadakan suatu acara besar, mengundang banyak orang, hajatan, ini kita ngambil makanannya juga secukupnya aja. Minimal itu ternyata bisa mengurangi sampah organik yang besar gitu dari langkah kecil itu tadi. Iya, baik-baik. Nah, kalau ekoenzim itu jadi apa sih sebenarnya nih, Mbak Juliana? Iya, jadi ekoenzim ini memang adalah anugerah yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan dan alam semesta. Ya, ekoenzim ini adalah cairan yang mana merupakan fermentasi 3 bulan dari kumpulan sisa-sisa kulit yang kita mungkin rasakan selama ini tidak pernah kita rasakan berharga, ya, kumpulan dari kulit sayur dan buah ini, lalu kita campurkan dengan air dan gula, dan difermentasi 3 bulan ini menjadi cairan yang multi manfaat, ya. Dan kenapa disebut multi manfaat, ya? Dan dia juga organik karena tidak ada campuran kimia apapun ya di dalamnya ya. Dan dengan penuh curahan cinta kasih ya, sebagai wujud kasih kita pada semesta, pada lingkungan kita, dengan memilah dan mengolah sampah organik yang terpilah tadi, maka ternyata bisa menjadi salah satunya adalah sebagai pembantu terbaik di rumah kita, sebagai pembersih dapur rumah kita loh. Jadi dengan cairan ini kita boleh bandingkan dan bahkan bikin lomba. Waktu itu kita di acara bersama Ekobineka juga, saya melomba membersihkan kompor itu dengan chef yang ada di hotelnya, dan sebelah kanan dengan sabun yang mereka biasa pakai, sebelah kiri hanya dengan ekoenzim aja. Jadi lalu sama-sama membersihkan, kita sama-sama hasil yang baik, yang kesat. Lalu saat mencuci lapnya itu yang saya menjadi juara. Kenapa? Karena air yang kita pakai hanya sedikit sekali. Lalu jadi hemat minyak, ya betul. Lalu minyak yang dan lengket-lengket di lap, kita kadang-kadang sebel banget kan kalau mau bersihin kompor, apalagi yang berminyak ya. Lapnya itu aja udah lengket, udah berminyak. Tapi ternyata lebih cepat bersih dan bagus banget dengan ekoenzim. Padahal cuman ekoenzim doang loh. Jadi ayo kita coba ya. Kita coba ya. Ini yang menemukannya ini siapa sih jadinya? Nah, sungguh luar biasa. Kembali lagi, ini adalah sebenarnya penelitian dari seorang dokter dari Thailand ya, ahli pertanian. Beliau tuh sudah 30 lebih tahun loh menemukan ini. Ya, cuman mungkin tidak banyak orang yang tahu. Nah, di Indonesia sendiri, di dalam wadah komunitas Ekoenzim Nusantara, kami memang di Oktober nanti berulang tahun di 4 tahun. Dan kami memang baru 4 tahun. Kami belajar dari mentor kami yang sudah belajar lebih lama dan baru mulai digaungkan saat pandemi ya. Jadi saat pandemi ini malahan merupakan anugerah bagi kami ya kan, momen yang khusus, walaupun begitu mengerikan ya di masa Covid, semua orang juga merasakan hal yang sama, tapi kami melalui Zoom kami semua belajar dan terus memperdalam apa itu ekoenzim dan mulai memilah dan mengolah sampah kita gitu loh. Jadi dan ternyata bermanfaat, itulah asal muasalnya. Ekoenzim ya, iya, jadi bersyukur sekali kita mendapatkan ilmu ini gratis dari penemunya. Ya, beliau sendiri tidak mematenkan, tidak menjual, dan sehingga kami semua dengan visi misi yang sama, kami semua para relawan
yang bergabung dalam komunitas Ekoenzim Nusantara sangat senang sekali bisa berada dalam jalur yang tepat untuk berbagi, ya apalagi di masa pandemi bahwa ada yang namanya Ekoenzim bisa membantu semuanya, makhluk hidup maupun lingkungannya. Ya. Karena siapa sangka dari hasil sisa-sisa sampah ini, sampah organik, buah-buahan yang mungkin kita kira tadi ini kan nggak ada harganya, sampah ya namanya, sampah kan mungkin nggak bermanfaat, tapi ternyata dengan penemuan Ekoenzim ini dikelola bisa bermanfaat, dan tadi banyak sekali nih manfaatnya nih ya, nanti akan kita bahas juga. Dan saya juga penasaran sekali, pemirsa tentunya juga penasaran seperti apa sih nih cara buatnya. Kita akan praktek ya, Mbak Juliana ya. Mudah banget. Mudah banget ya, asik, yes. Nah ini juga langkah yang tepat nih untuk pemirsa TVMU, ibu-ibu rumah tangga, ini bisa memberdayakan ataupun mungkin juga jadi berdaya ya. Dari sini lahir sesuatu yang bisa jadi sumber pemasukan juga mungkin kan, karena ini ada P3K itu saya lihat ada macam-macam lah. Nah kita akan bahas ya Mbak Juliana, kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kali ini kita membahas mengenai gerakan demi bumi dan sesama dengan Ekoenzim bersama dengan Mbak Juliana yang merupakan pegiat dari Ekoenzim. Nah, tadi kita sudah membahas nih bahwa di segmen ini kita akan membuat Ekoenzim. Praktek langsung ya Mbak Juliana. Nah, ini seperti apa nih? Silakan Mbak Juliana. Ini sudah ada sampah-sampah organik dari sisa-sisa kulit buah-buahan ya. Ini bisa kulit buah apa aja? Ya, jadi Ekoenzim itu yuk kita sama-sama mengenal sebagai wujud kasih pada bumi dan mudah sekali membuatnya. Maka kita sebut sebagai 3M. Dia sebagai mudah, murah, dan multi manfaat. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini begitu banyak manfaatnya. Lalu dia juga murah banget karena cuman butuh apa? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kulit-kulit sisa sayuran dan buah-buahan ya. Oke. Nah, seperti yang ini yang busuk kita tidak pakai ya. Jadi yang busuk-busuk kita tidak boleh pakai, kita akan pisahkan. Nah, yang masih bagus-bagus seperti ini yang biasa kita makan aja. Misalnya pepaya, jeruk, pisang, mangga, apalagi sekarang lagi musim nih. Nah, semuanya yang masih bagus ya, tidak busuk dan boleh dibilang masih segar ya. Nah, kita cuci sepintas aja ya kan, seperti biasa kita cuci sayur atau petikan-petikan misalnya kangkung ataupun caisim ya, pakcoy. Nah, seperti ini kita cuci seperti biasa buah aja. apa aja ya bisa atau sayuran apa aja. Nah, ada yang nggak bisa? Yang nggak bisa misalnya keras dan berminyak. Contohnya kelapa ya, duren ya, itu kita tidak pakai ya. Seperti singkong ataupun alpukat bagian dalamnya itu kita tidak pakai ya. Tapi kalau kulit luarnya sudah bersih, nggak ada alpukat dalamnya masih oke ya. Nah, salak juga kering sekali tidak perlu. Jadi kita pakai yang masih lembek-lembek yang masih bagus seperti ini. Nah, kemudian kita juga pakai air. Ya, air ini bukan air minum, air biasa aja. Nah, mau pakai air pam, air sumur, air hujan, ataupun bahkan air yang di AC ya, misalnya air buangan AC juga boleh. Tapi semuanya tolong pastikan mungkin kita endapkan dulu 1 hari, lalu kita saring dulu, kita lihat yang paling bagusnya, jangan yang air kotor-kotor ya. Dan yang paling penting itu ada gulanya. Nah, ini saya menyiapkan gula molase ya, ataupun kita bisa pakai gula merah ya. Gula Jawa, gula aren, gula Palembang ya kan, gula lontar, gula kelapa silahkan dipakai ya. Nah, semua ini yang paling bagus memang bukan gula pasir ya. Tapi kalau memang daerah tersebut tidak punya gula yang kita sebutkan tadi ya, tidak ada gula merah, tidak ada gula Jawa, tidak ada molase, maka bisa pakai gula pasir ya. Nah, sebisa mungkin kita pakai gula yang ada di rumah kita. Nah, dengan takaran yang tepat. Jadi mudah banget ya. Kenapa? Karena cukup 1, 3, dan 10. Satu perbandingannya itu, jadi kalau kita anggap pakai 1 kilo gula dengan 3 kilo sayur buahnya dengan 10 liter air. Jadi 1, 3, 10 ini semua rumusan yang tepat dengan wadah yang 2 kali lipat dari air. Ya. Jadi di sini saya juga mengisi airnya cukup setengah aja. Lalu kita siapkan air, kita sudah siapkan ini ya, kulit buah dan sayurnya. Kalau wadahnya besar, maka kita tidak usah potong kecil-kecil. Tapi kalau wadahnya kecil, tentu kita harus potong lebih kecil lagi, ya. Nah, gula 3 kilo ini berarti ya. Nah, kita karena ini perbandingan, ini saya memakai wadah yang 5 liter. Ya, maka setengah airnya yaitu 2,5 liter.
ya. Nah, kalau 2,5 liter itu adalah 10, perbandingannya 10 ya. Maka satu bagiannya maka 250 gram. Saya cukup pakai 250 gram gula ya, dengan 3 kalinya buah yaitu 750 gram kulit buah dan sayur ini. Lalu dan yang terakhir airnya 10 kali lipat dari gula. Yaitu 2,5 liter. 2,5 liter Ya. Nah, gampang banget, tinggal dicampur-campur aja. Nah, lalu diaduk rata dulu. Jadi biasanya kita akan buat air dan gulanya dulu. 1 sama 10-nya kita hitung dulu, ya. Nah, Kita 250 gram itu kalau misalnya ibu-ibu punyanya, aduh nggak punya molase nih, punyanya cuman gula merah. Ya kita pakai aja, nggak usah direbus. Cukup Tapi ditumbuk dulu gula merahnya? Ya, atau dicacah kecil-kecil gitu ya, ditumbuk. Biarkan dia bercampur dengan air. Nah, dan kalau ini gula apa tadi? ini gula molase dari limbah tetes tebu ya. Komunitas kami sering sekali memakai molase karena yang paling murah ya. Kita anggap 10.000 sampai 12.000 harganya. Nah, itu bisa menghasilkan 10 liter karbo coba. Mbak Vini, murah banget kan? Makanya disebut murah karena 1 kilo gula yang kita anggap 12.000 atau kalau misalnya gula merah berapa sih harganya? Iya, 12.000, 14.000. Ya, anggap 15.000 deh ya. Ternyata 15.000 bisa dapat 10 liter karbol. Pernah nggak beli ke supermarket 10 liter cuman harga 15.000? Enggak. Nah, harganya 20.000. nggak mungkin kan? Itu 20.000 nggak dapat 1 liter kali ini 10 iya, liter ini 10 liter loh. Nah, jadi ini kayak cuci baju nih ya, bersihin semua. Ya, kita udah aduk rata, baru masuklah. Nah, misalnya tadi, saya nggak punya nih sebanyak ini ya, satu keluarga nggak mungkin banyak. Ini juga sampah. Saya cicilan dari 3 hari ya. Kebetulan keluarga kita sering makan banyak buah ya, dan saya sendiri vegetarian, jadi banyak makan sayurnya. Nah, kalau mau lebih banyak makan sayur di sini, maka petikannya ya, siangannya kayak sayur asem atau kangkung itu petikannya itu yang diambil. Ya, kalau ada kotor-kotor tanahnya bersihkan dulu, baru dimasukkan. Nah, ini kita sudah timbang, maka kita masukkan, lalu pastikan dia tenggelam di air, ya. Jadi jangan mengambang seperti misalnya mengambang begini, yang harus ditekan gitu ya. Nah, misalnya kalau nggak cukup nih, belum ada, taruh di kulkas dulu, nggak usah repot. Kita cicilnya langsung di wadahnya aja, Mbak Vini. Jadi misalnya kita kan ini harus 750 ya, tadi kita buat kan, atau mau bikin yang besar yang 3 kilo tuh, tinggal dikalikan aja nanti. Jadi misalnya kan sampahnya harus 3 kilo, kita baru ada 200 gram, 300 gram, misalnya hari ketiga 500 gram, jadi kumpulin ya, boleh dicicil 1 minggu. Dalam 1 minggu harus terkumpul 3 kilo, atau dalam 3 minggu terkumpul berapa? Tadi yang 750 yang ini ya. Kalau yang ini kan saya bikin cuma 750. Maka 1 minggu saya nyicil nih, hari ini baru makan buah naga. Besok jeruk sama pepaya. Nah, tapi ditulis. Jadi perlu ditulis, timbangannya juga perlu. Nah, jadi di sini kita memerlukan timbangan ya. Jadi semua hasilnya kan mau yang bagus. Jadi kita perlu membuat yang tepat. Ya, dan tidak boleh asal-asal, bahkan yang busuk ini tidak boleh. Nah, sengaja saya berikan contoh di sini sebagai perbandingan ya. Dan semuanya diaduk rata semua. Nah, baru jangan lupa nih, ini perlu ditulis nih. Kita perlu tuliskan hari ini tanggal berapa. Kita buat, kalau sudah full, sudah lunas nih cicilannya, maka baru dimulai. Tapi kita ingat ya, hanya boleh maksimal 1 minggu kalau cicil. Tapi kalau hari ini udah lunas nih, ya udah langsung tulis hari ini. Tanggal 15 Agustus. Maka kita akan ketemu lagi 3 bulan. Ini boleh dipakai 3 bulan. Ya, harus ditutup nanti rapat, lalu dipakai lagi 3 bulan, berarti September, Oktober, November. Maka 15 November baru bisa dibuka dan dipakai, baru bisa jadi manfaat seperti ini. Nah, di sini perlu ditulis. Lalu rumusannya juga ditulis supaya kita ingat. 1, 3, 10 kan perbandingan. Nah, hari ini kita buatnya cuma 250 gram gula, 750 gram kulit buah, ditambah airnya 2,5 liter. Nah, seperti itu kita perlu tulis. Dan kalau memungkinkan menuliskan apa saja isinya supaya kita tahu, oh hari ini aromanya seperti ini, warnanya seperti ini. Kalau naga, jeruk, Nah, lihat di sini kan warnanya beda-beda nih. Karena tergantung apa? Tergantung gulanya dan tergantung sayur buah apa yang dimasukkan paling banyak gitu kan.
Kalau wah aroma jeruknya lebih banyak, wangi nih pasti. Nah, jadi seperti itu. Kalau ternyata hari ini banyak sayurnya, tentu kan lebih kurang wangi seperti itu, ya. Tapi kembali lagi jangan pilih-pilih banget ya, karena kalau terlalu pilih-pilih, ya kita kan nggak bikin cuma sekali ya. Emangnya kita makan cuma sekali nih, ya kan? Padahal ini adalah macam-macam ya pemilahan sampah dari dapur, yang mana selama masih punya dapur, selama masih makan di rumah, pasti punya sampah dapur, ya kan? Dan kalau 10%-nya atau minimal 10%-nya banget, kita bisa pilah dan olah jadi manfaat. Nah, kalau 3 bulan itu berapa minggu ya, Mbak? 3 bulan itu 4 minggu 12 ya? minggu, 12 minggu, jadi kita cuma punya modal 12 wadah aja. Jadi seminggu sekali kita cicil nih. Tiap satu hari ini makan jeruk, besok makan pepaya, lusa lagi makan nanas, itu udah banyak loh. Nanti, ya. Dan kita juga diajak hidup sehat loh dengan makan buah ya. Lalu kulitnya ternyata kita bisa pilah. Lalu belum lagi sayurnya kan. Nah apalagi nanti kalau kurang bisa ke tukang rujak, itu paling banyak banget deh. Bisa kita manfaatkan itu ya. Nah nanti ini ditutupnya pakai apa? Iya, jadi tutup wadahnya itu memang harus ya. Pake jadi semuanya jadi kita perlu wadah yang ada tutupnya ya. Wadah yang ada tutupnya, yang kedap, rapat. Lalu wadahnya pun harus yang dari plastik, bukan yang dari kaca atau yang dari stainless gitu. Ya. Kita tidak pakai itu. Dan bahkan kalau bisa yang lebar seperti ini. Ya. Jadi kita nggak repot masukin keluarinnya, nggak repot. Lalu juga nanti gas ya. Di sini kan ada gas fermentasi ini pasti ada menghasilkan gas yang mana lebih mudah seperti ini dibandingkan kalau kita membuatnya dalam lubang yang kecil, contohnya botol bisa ataupun juga galon. Dari lubang yang kecil cuma menyulitkan ya untuk masuknya nanti. Bisa juga, cuma perlu tips dan triksnya nih. Kalau memang teman-teman mau memakai galon ataupun botol-botol itu, maka perlu dilonggarkan tutupnya ataupun diberikan plastik dan dikareti selama 1 bulan pertama. Setelah itu gasnya sudah mulai berkurang, kita harus tutup rapat. Nah, karena kalau tidak kita anggap ini tutup langsung ya. Kalau ini kan ditutup langsung nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia langsung ditutup galon maupun botol, ternyata nanti dia akan meledak dan mengeluarkan gas itu. Iya, karena dia perlu dan dia kecil dan dia perlu waktu untuk itu. Maka perlu dilonggarkan sedikit ya. Nah, ingat selama 1 bulan kita perlu kasih catatan. Setelah itu ditutup rapat. Aman. Tutup rapat, jangan dibuka-buka dulu. Iya, sampai 3 bulan. Baru kita saring dan pisahkan yang ampasnya ya, jadi semua ampasnya ini pun masih berguna. Ini semua air-airnya, lalu juga ampas-ampasnya seperti ini semua. Ini ada yang bisa dikeringkan supaya mudah membawanya ya kan, atau ini yang basah ya, ini yang basahnya juga semuanya berguna, jadi nggak ada yang dibuang nih, bener-bener multi manfaat. Jadi nanti ini bisa disaring, dikeringkan, ada yang ampas dan juga dengan cairannya, ada yang masih bisa digabung juga ya. Mbak Juliana, baik-baik. Iya. Setelah lagi pertanyaannya tadi, buat ini bahannya juga bisa dicicil. Betul. Sebelum ketika sudah jadi kan ditutup rapat ya. Nah ketika dicicil itu, apakah ditutup rapat terus boleh dibuka lagi? Ya, nggak masalah. Jadi selama 1 bulan pertama kita masih boleh buka tutup. Boleh nambah lagi ya, nambah bahan-bahannya lagi. Ditutup lagi, dibuka lagi. Iya, boleh. betul. Dan harus ditutup rapat, selalu buka hanya untuk masukin lalu tutup lagi. Setelah itu baru jangan dibuka-buka sampai 3 bulan ya. Betul. Karena itu proses fermentasinya mungkin ya, itu sedang bekerja ya. Ya, baik-baik, menarik sekali. Nah, kita akan bahas nanti ini hasilnya nih ya. Banyak sekali nih, apa aja nih manfaatnya. Baik, terima kasih Mbak Juliana. Tadi sudah berbagi tips dan juga caranya untuk membuat ekoenzim seperti apa. Nanti pemirsa bisa praktekin ya di rumah ya. Dan selanjutnya kita akan bahas masing-masing dari manfaatnya yang dihasilkan dari ekoenzim tersebut. Tapi kita akan membahasnya setelah kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kita membahas tema mengenai gerakan demi bumi dan sesama dengan ekoenzim ini pemirsa ya. Seperti yang ada di depan saya ini, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Mbak Juliana cara membuatnya. Dan sekarang kita akan membahas nih hasil-hasilnya, manfaatnya seperti apa saja. Karena ini banyak sekali botol-botolnya ya, dipisah-pisah. Nah ini ada berapa banyak nih, banyak sekali. Ada yang tempatnya wadahnya di semprotan spray dan wadah kecil. Nah boleh nih dibahas nih satu-satu nih Mbak Juliana. Seperti apa nih dari itu dulu boleh? Oke, saya senang sekali ya. Biasanya saya akan selalu membawa 2 botol ini ya dalam tas kecil saya.
ya, karena ini yang paling berguna. Jadi Mbak Vini harus punya ini loh, ya, jangan ketinggalan ya. Dan kalau nggak bikin tuh rugi banget ya. Nah, kenapa sih? Yang pertama ya, tadi setelah panen itu satu botol besar ini kita pisahkan dalam botol kecil. Ini adalah P3K terbaik. Kalau tadi di rumah jadi pembantu yang terbaik ya. Nah, ini jadi P3K terbaik ya di tas kita. Kalau sampai amit-amit ada apa-apa, kecelakaan, kita bisa langsung ya ekoenzim yang semprotkan, dia sebagai antiseptik terbaik ya, yang sangat ramah lingkungan dan yang sangat organik. Jadi luka-luka, luka kegores tuh. Iya, ini kan luka kegores semprot ya. aja dan dia cepet banget. Ya, cepet banget, rapat, dan semua darah juga jauh lebih cepet stop. Dan satu lagi yang ada airnya ini adalah saya sengaja mengisi air putih biasa, lalu dikasih satu semprotan ekoenzim ini, dan ini bisa dipakai untuk wajah, untuk tangan, bahkan kalau kita nggak sempat cuci tangan ya, nggak sempat ke toilet, dan bahkan kita ke toilet umum kita semprot ke toiletnya ya, ke udaranya maupun ke area toiletnya ya. Terus kita menerima barang ataupun habis itu kita cuma semprot-semprot, bahkan untuk udara, disinfektan udara. Ini yang sangat ramah lingkungan. Tapi kalau ini 3 hari habiskan ya, karena ini expired. Jadi kalau yang ekoenzim murni, dia tidak ada expirednya ya. Dia nggak ada expired? Iya, selama dia tidak dicampur air, selama dia tidak dibuka, dibiarkan terbuka ya maksudnya ya, maka dia aman. Tapi sekali dicampur air, ini sudah expired, 3 hari harus habis. Makanya kecil-kecil aja wadahnya. Betul. Oh, pantas tadi saya bingung kok ini bisa putih, gimana cara nyaringnya. Ternyata dicampur ya, dari air putih biasa, air mentah ya bisa. Air mentah dicampur setetes saja. Cukup setetes. Karena kalau tadi kita hafalkan ada satu angka yang bagus kan, 1, 3, 10. Maka satu lagi saya pengen sekali mengajak teman-teman untuk menghafal 1:1000. 1 mili ekoenzim dengan 1000 mili atau 1 liter ya, maka cukup 1 liter air dikasih 1 mili ekoenzim untuk pupuk, untuk tanaman ya kan, untuk udara, untuk face mist dan yang lain-lain. Tapi saya nggak mungkin bawa 1 liter kan, itu lebih baik untuk minum aja kan. Tapi untuk face mist dan yang lain-lain yang all in one multipurpose ini, saya masukkan dalam 30 mili ya, maka cukup kurang lebih 1 tetes, karena 1 mili kurang lebih 20-25 tetes ya. Nah, jadi saya cukup 1 tetes aja, nggak perlu banyak. Nah, jadi ekoenzim pun tidak perlu banyak. Nah, teman-teman tidak artinya, wah saya pakai yang banyak-banyak, nggak perlu. Dan tadi kalau ini sebagai P3K, dan cukup 1 tetes untuk jerawat-jerawat yang lagi nakal-nakal ini, aduh enak banget. Dan ini harus pakai yang murni ya. Lalu saat kita mengeringkan, cepat mengeringkan ya. Betul ya, jadi dia kan ada antiseptiknya ya, jadi bagus ini banget. Banyak sekali manfaat dari ekoenzim ya. Untuk kecantikan juga bisa menghilangkan jerawat seperti ini. Betul, makanya cuci mukanya nih kita pakai sabun apa aja. Ini kan mulai dari sabun muka, lalu mandi, bahkan sampo, bahkan cuci piring, cuci baju. Kita boleh mencampurkan ekoenzim yang murni ini ya. Jadi yang murni ini kita campurkan 1:1 ke sabun-sabun yang biasa kalian pakai. Nah, contohnya tadi sabun cuci muka. Cukup kasih 1 tetes, kita cuci muka. Dan siap-siap jadi tambah cantik dan ganteng ya. Ya, bener-bener deh. Karena kami sudah mengalami kebahagiaan ini ya selama hampir 4 tahun ini, dan kami ingin tularkan ke semua orang bahwa ternyata ada yang begitu mudah, murah, dan multi manfaat dari rumah sendiri, dari sisa kulit buah yang kita makan gitu loh. Dari dalam dan luar, dari sisa kulit tadi buah naga, sisa kulit jeruk, karena bisa jadi tambahan face mist gitu. Betul, yang gratis bahkan ya. Makanya sudah menghemat berapa ini biaya. Jadi makanya jangan ketinggalan, sudah saatnya ya, apalagi ini ternyata bisa bantu bumi, bisa bantu lingkungan gitu loh. Siapa yang mau ikut kontribusi untuk bumi? Kalau bukan kita, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu loh. Siapa lagi? Dan begini banyak manfaat itu adalah bonus Mbak Vini. Tapi kita pertama tujuan awal adalah ayo memilah dan mengolah sampah organik ini untuk jadi manfaat ke bumi kita, untuk menolong sesama kita juga. Dan ternyata nggak cuma manusia aja loh Mbak Vini, juga untuk hewan-hewan seperti hewan peliharaan kita, misalnya kucing, anjing, mereka juga ikut menikmati. Kayak tadi mereka juga bisa ada luka kan, ya, maka kita bisa kasih. Ke mereka aman, Lalu untuk ngebersihin kotoran hewan itu, lalu area-area yang tempat bersama mereka itu kan yang tentu harus dibersihin dong, ya kan? Nah, maka ini adalah super pel ataupun karbol terbaik yang termurah
Yang paling mudah ya untuk langsung disemprot aja, langsung misalnya kita kalau ngepel nih ya, ambil satu tutup botolnya, campurkan dengan 3/4 air di ember itu, lalu kita ngepel seperti biasa. Nah, secara tidak langsung, uap airnya itu sudah mensterilkan ruangan kita, lalu membuat kesat lantai kita. Dan terakhir, buangan airnya kemana? Kalau mau dibuang ke WC juga, WC-nya jadi lebih, aromanya lebih baik, lalu dia bercampur dengan mikroba baik semua yang ada di WC itu, ditambah lagi kalau kita buang ke garasi. Ada hewan peliharaan kita juga sama, langsung membersihkan. Dan airnya terus sampai ke got, ke kali itu, ternyata berkumpul dengan yang baik semuanya, semua dari lalatnya, dari nyamuknya berkurang, kecoaknya berkurang. Dan aromanya yang paling nggak nyaman di got-got itu, termasuk lemak-lemak padat yang suka menggumpul hitam-hitam itu, juga berkurang. Iya, terurai, betul. Ya, dan kami sudah melakukan pendampingan dengan beberapa gerobak kuliner ya di dekat rumah kami, di belakang Rumah Sakit Tarakan. Dalam 1 tahun terakhir itu juga sama. Mereka mengumpulkan kulitnya ya, ada yang dari kulit jeruk ya kan, kulit pisang dari tukang gorengan, lalu ada yang dari ayam geprek dari timun sama kolnya, soto juga dari kulit jeruknya, wangi banget. Kita kumpul bersama, bikin bersama, sebagian kita taruh musola dekat situ, dan sebagiannya kita pakai untuk saya sendiri bersosialisasi dan dipakai untuk mereka juga. Dan bahkan kita hasilkan sabun, kita bikin sabun dari Ecoenzym ini, lalu kita pakai untuk cuci baju, untuk bersihkan semua yang gerobak-gerobak. Mereka senang sekali. Dan tadi ampas-ampasnya itu dari Ecoenzymnya ini kita cincang-cincang, kita tuang ke got-got yang dekat situ. Itu bisa buat apa ampas-ampasnya? Jadi sejak mereka tahu ya Ecoenzym ini kita tuang bersama, kita cincang bersama, kita buang di sana. Jadi walaupun namanya buang ya, ternyata tidak sia-sia. Karena pertama, aroma dari gotnya itu sudah berkurang. Lalu Ecoenzym mampu aroma tidak sedap itu ya. Betul ya. Lalu dia juga mengurai lemak-lemak yang ada di got. Dan tadinya ada binatang-binatang yang hewan-hewan yang mengganggu, yang nggak nyaman itu ternyata sudah mulai berkurang. Boleh ditanyakan kepada gerobak-gerobak kuliner yang masih ada sampai sekarang ya. Dan terus mereka mengumpulkan, dan bahkan sekarang ada tong komposter lagi untuk mereka membuang sisa-sisanya ke sana. Jadi luar biasa banget gerakan ini. Ya itu tadi, selama masih makan, selama masih masak dan masih punya dapur, iya, ayo kita pasti bisa bikin ini yang multi manfaat dan sekaligus nolongin bumi kita yang lagi sakit ya. Itu dia yang penting ya. Dari gerakan kecil ini bisa banyak manfaat didapat. Tapi ini ada yang beda-beda, ini apa lagi nih Mbak Juliana? Kalau yang ini apa nih? Jadi ada campuran sebenarnya dari ampas sama airnya semua juga. yang ada di sini tuh sama dengan ini. Ya semua sama. Cuman kadang-kadang ya kita kan lupa nih cara, ataupun saya mau pakai untuk apa ya Ecoenzym ini gitu loh. Kan banyak multi manfaat. Mulai dari manfaat tanah, manfaat untuk air, manfaat untuk udara, manfaat untuk kebersihan rumah tangga, dan manfaat sampai kesehatan tadi ya, seperti luka dan yang lain-lain. Nah, dari manfaat kesehatan ini bahkan untuk ini nih, buat gosok-gosok nih. Jadi ini adalah minyak gosok terbaik ya, yang termurah dan yang paling cepat efeknya untuk kalau kita pegel-pegel kaki lah ataupun keseleo. Bisa meredakan nyeri. Betul. Makanya waktu itu saya sedang menghadiri seminar, kebetulan kaki saya kenapa tiba-tiba sakit ya. Betis saya juga kenceng, akhirnya saya oles dengan yang kecil ya. Kan saya selalu bawa, saya gosok-gosok, wah mendingan banget. Kalau nggak jalan kaki kok kayak rasanya nggak nyaman ya. Nah jadi ini benar-benar luar biasa sekali. Makanya kita supaya ingat, sengaja saya pisah-pisahkan dalam botol-botol kecil dengan memberikan tulisan atau stempel, ada stiker-stiker bergambar supaya kita ingat. Ada 33 manfaat yang sudah saya rasakan, yang saya jadikan sebagai contoh-contoh ya untuk pemanfaatnya. Karena kalau enggak kita lupa, ini untuk apa ya gitu loh. Kalau mau sampai kejadian misalnya sampai luka di dapur baru kita pakai ini, atau kena panas baru pakai ini. Tapi itu dengan perbandingan yang berbeda. Nah, tinggal dosisnya nanti. Dosisnya, kan? Ya. Seperti misalnya kalau untuk muka tadi kan 1 tetes aja itu aman betul, ya. Iya. Dan itu bisa untuk tadi lantai, pembersih lantai itu beda lagi untuk untuk tetesannya ataupun takarannya beda jadi lagi. Untuk ngepel kan bukan berarti harus banyak-banyak, nanti malah lengket ya gitu kan, terlalu aromanya terlalu bau karena ini kan. Nah, jadi Ecoenzym memang khasnya adalah dia seperti cuka yang asam banget gitu loh. Jadi fermentasi yang asam, kecut asam, segar ya. Ada yang bilang segar, ada yang bilang asam banget gitu kan. Nah, jadi tapi tidak ada wanginya.
Nah, sehingga saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba minimal 1:1 dulu dengan yang dipunya di rumah. Contohnya karbolnya kita setengah, tadinya pakai 1, kita pakai setengah aja. Oke, ya baik. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari ekoenzim ini. Tadi bahkan ada 33, tapi diantaranya itu adalah bisa untuk kesehatan, bisa untuk kecantikan ya tadi face mist. Paling ingat banget ya kalau kecantikan. Bisa untuk bersih-bersih rumah juga, tadi membersih lantai, karbol gitu. Dan juga untuk pegel-pegel juga tadi bisa, dan mengurai bau-bau sampah yang tidak sedap itu tadi ya. Jadi untuk udara lebih baik, udara air lebih baik, ya. tanah kita juga sampah lebih juga baik. cepat terurai ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Juliana atas ilmunya. Tapi kita masih akan ada membahas hal lainnya nih dari ekoenzim ya. Namun kita lihat dulu nih pemirsa, sejenak yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kita masih membahas ini manfaat dari ekoenzim. Bagaimana dengan gerakan demi bumi dan sesama ini dengan ekoenzim memberdayakan sampah organik tadi dari sisa-sisa makanan seperti dari kulit buah dan sisa-sisa sayuran itu bisa dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan beragam manfaat melalui ekoenzim ini. Nah, tadi Mbak Juliana juga sudah menjelaskan ya, menerangkan macam-macam manfaatnya. Namun yang penasaran karena ini kan cairan ya Mbak Juliana ya, dan ada kata-kata enzim. Biasanya enzim itu kan identik juga dengan mulut ya. Zat untuk mulut ini sebenarnya aman nggak sih untuk jika ada yang terminum begitu, ataupun mungkin untuk mulut ada nggak sih manfaatnya, bisa nggak diminum ataupun mungkin kumur-kumur gitu? Iya, jadi kami sudah mulai ya mengurangi produk-produk kimia ya yang kita pakai dari rambut sampai ke kaki. Dan ternyata ada yang namanya ekoenzim bisa membantu ya penghematan, dan juga dia juga bisa membantu untuk kesehatan tubuh kita juga ya, merelaksasi, menyamankan, dan ternyata membantu ya, apalagi yang salah satunya tadi untuk kumur-kumur nih. Nah, jadi saat yang Ramadan kemarin kita juga ajak untuk kumur-kumur bersama. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, kan ini untuk pemakaian luar juga, dan ibaratnya kita memakai yang biasa yang untuk kumur-kumur saja tidak takut tertelan ya, apalagi ini juga tidak usah takut tertelan ya, dan sangat aman sekali. Kandungan yang ada dalam ekoenzim ini adalah asam asetat, yang mana asam laktat ini juga ada menghasilkan enzim yang luar biasa untuk tubuh kita. Jadi aman sekali, untuk kulit juga bagus yang suka gatal-gatal atau bahkan eksim ya. Kemudian untuk bau mulut ini bagus sekali. Jadi siapkan yang murninya. Jadi aman ya buat mulut ya, buat kesehatan mulut. Untuk kumur-kumur ya, dicampur air ya, tapi jadi air, bukan yang murni ini, tapi kita campur air seperti biasa, setengah gelas, campurkan dengan setengah tutup ya, berapa tetes boleh. Kemudian kita kumur-kumur seperti biasa, gargle, dan langsung merasakan kesegaran dari hawa mulutnya juga. Lalu rasanya tuh lebih kesat ya. Ditambah lagi dengan misalnya kalau memakai odol, cukup sebiji jagung saja. Nah, semprotkan ekoenzim yang murni ini, dan sikat gigi seperti biasa, basahi sikat giginya, dan itu akan lebih bersih ya. Kesat juga, plaknya berkurang gitu. Ya. Baik, luar biasa. Ternyata beragam sekali ini manfaat dari ekoenzim, bisa untuk kesehatan gigi juga dan juga kesegaran mulut itu tadi ya. Baik, nah Mbak Juliana nih, kira-kira dari beragam manfaat ini, apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh lintas agama nih untuk lebih memaksimalkan pengolahan sampah organik khususnya ya, atau mungkin kedepannya kerjasama yang kira-kira bisa dilakukan oleh para tokoh lintas agama? Iya, nah dengan senang hati komunitas Ekoenzim Nusantara ingin sekali bergandengan tangan dengan semua komunitas yang ada, dan kami tidak memandang suku ya, ras, agama, semua, karena di sini adalah kumpulan para relawan yang berbagai macam ragam agama ya. Dan sejak dari awal tahun pertama banyak sekali yang berkumpulan itu, dan akhirnya menularkannya di rumah ibadahnya masing-masing. Nah, dari situ untuk kebersihan rumah ibadah, lalu juga untuk kesehatan dari para umatnya ya. Jadi kami ingin sekali gerakan ini bisa terus ditularkan. Jadi kita saling TOT, dan kebersamaan ini yang sungguh luar biasa ya. Sepertinya belum ada gerakan yang bisa mempersatukan ya. Ternyata melalui gerakan yang ramah lingkungan ini, yang ternyata yang peduli lingkungan ini, dan ternyata dari bukan perlu uang banyak gitu ya ibaratnya. Ternyata semua orang bersama-sama membawa sampahnya saja, lalu
sekarang sudah banyak ya komunitas yang meminta membawa sampah plastik, sampah kertas, jadi sampah yang lebih ke anorganik. Tapi gerakan yang organiknya ini bagaimana? Sedangkan yang paling bahaya itu adalah yang organik, yang paling banyak. Jadi ingin sekali komunitas Ekoenzim Nusantara mengajak semua, ya, terutama untuk Muhammadiyah, kita buat gerakan pertama di Jakarta, kita bikin bersama karena setiap rumah pasti punya sampah. Silahkan bawa jeruknya, bawa kulit nanasnya, kulit pisangnya. Dan sebenarnya satu hari makan satu pisang dengan satu jeruk sudah berkontribusi 50 gram sampah. 50 gram sampah organik tadi. Ya, pertama kan kita memang harus makan buah ya untuk kesehatan kita. Dan secara tidak langsung kalau kita pilah dan olah, satu orang bawa 50 gram. Ya, kemudian itu baru sampahnya. Kemudian satu orang. Lalu kalau di Muhammadiyah ini segitu banyak dari pesantren, 100 anak itu sudah 5.000 ya, sudah 5 kilo loh. Berarti penyelamatan sampah organiknya sudah 5 kilo. Ya, itu baru yang hal kecil. Dan sedangkan di rumah kita kan kita terus tiap hari makan. Nah, gerakan ini yang kita selalu ingin gaungkan adalah penyelamatan sampahnya. Jadi berapa yang mau disampaikan, mau diselamatkan ya. Kita mau membuat berapa? Kayak hari ini kita sudah menyelamatkan 750 gram sampah organik. Ini dari hasil 2 hari yang dikumpulkan. Nah, belum lagi kalau yang lain-lain misalnya teman-teman. Belum lagi sebulan ya. Kalau kita sering meeting bersama ya, pasti ada buahnya. Pasti ada sayurnya, lalapannya yang tidak termakan. Jadi ya. terpikir nih sayang, ini bisa dikelola Nah, nih. itu dia. Jangan dibuang, ini sumber manfaat nih ya. Jadi kita bisa taruh dalam satu wadah, setiap rapat itu mulailah untuk ajak peserta itu langsung memisahkan. Jadi mereka nggak cuma taruh di tempat sampah, tapi pilah dulu. Ternyata, oh yang ini sendok plastik misalnya kalau ada. Oh ini kotaknya. Ini plastiknya, lalu ternyata ada makanannya yang terbuang, tidak dimakan, ya sudah, jadikan satu di komposter. Tapi ada satu lagi tong Ekoenzim namanya, yang mana adalah ternyata ada timunnya, lalapnya, lalu ada kulit jeruk dan pisangnya. Ayo kita pisahkan di sini, jangan dicampur dengan box-box tadi yang plastik-plastik termasuk komposter, jangan. Kita jadikan satu yang namanya wadah Ekoenzim. Ternyata dari 30 peserta, kalau bisa mengumpulkan ya, contohnya memilah dan mengumpulkan, ternyata ada 5 kilo. Wah, bayangkan satu hari rapatnya 5 kilo. Yang terbuang loh ya, yang mubazir. Tapi bisa diselamatkan. Itu angkanya jadi dari negatif jadi positif ya. Wah, ternyata rapat Muhammadiyah hari ini menyelamatkan. Jadi walaupun membuang, tapi ternyata diselamatkan 5 kilo. Itu baru satu kali rapat, sedangkan rapatnya banyak banget ya. Ya, setiap dalam agama seminggu, pasti sering rapat nih. dalam sebulan ya. Nah, jadi pertama mubazir makanannya kita kurangin. Yuk kita tidak buang-buang makanan. Lalu ternyata kalau memang harus ada yang dibuang, kita nggak bisa makan, ya kita bisa pilah dan olah. Nah, gerakan inilah yang kita ingin gaungkan bersama-sama dan terus rangkul semua komunitas dan agama dan bahkan instansi pemerintah maupun perusahaan. Nah, itu dia. Baik ya. Baik, ini luar biasa sekali Mbak Juliana, pesan-pesannya. Boleh kasih juga pesan-pesan untuk pemirsa TV Muni yang bisa dilakukan dari Ekoenzim ini, dan mulai dari kapan nih, mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan dari Ekoenzim, seperti apa manfaatnya? Silakan. Terima kasih. Jadi teman-teman yang di luar sana, saya yakin pasti ada yang bingung bagaimana mau berkontribusi untuk bumi. Saya juga mau ikutan bagaimana sih menjaga bumi ya. Ternyata kalau kita menjaga bumi, kita harus percaya bahwa alam juga menjaga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua bisa berkontribusi, tidak pandang usia. Mulai dari rumah ya, semua makanan yang kita makan, kita perhatikan apakah kita menjaga dan tidak membuangnya. Lalu ternyata dengan memilah dan kita bersama-sama mengolah, apalagi bersama-sama ya, keren banget. Mudah-mudahan segera terwujud, kita buat acara ini bersama-sama dan terus berkelanjutan, itu yang paling penting. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bisa terwujud dan terus berkelanjutan, dan akan banyak lagi pelatihan-pelatihan ataupun juga praktek-praktek untuk menerapkan langsung, mempraktekkan langsung cara membuat Ekoenzim, dan sehingga peserta bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung tadi ya. Baik, terima kasih Mbak Juliana atas sharing-sharingnya. Sehat selalu ya Mbak Juliana. Sama-sama, ya. Dan sukses terus juga dengan komunitas Ekoenzimnya.
Ya, terima kasih, amin. Ya. Dan juga pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah menyaksikan acara Eko Bhinneka Corner kali ini dengan tema kita yaitu menyelamatkan bumi dan juga sesama dengan ekoenzim bersama Mbak Juliana dari Ekoenzim Komunitas. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini pemirsa. Saya Vini Auliani dan juga Mbak Juliana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam Eko Bhinneka Corner. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.